Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Fatimah. Seperti yang sudah kita ketahui, kehidupan mahasiswa di kampus tentu berbeda dengan kehidupan siswa pada umumnya. Mulai dari tuntutan yang harus menjadi sempurna, tugas yang kian menumpuk, jadwal kuliah yang tidak menentu, hingga kita bertemu dengan musuh akhir kita, yaitu sidang skripsi. Hal ini tentu dapat menyebabkan tingkat stres mahasiswa kian meningkat. Oleh karena itu, saya akan mewawancari beberapa rekan saya yang juga sedang menduduki bangku kuliah, mulai dari jurusan dan fakultas yang berbeda. Oke, langsung saja kita ke TKP. Let's go! Ya, kembali lagi bersama saya Fitri dengan rekan saya yaitu Mas Al. Mari kita samperin yuk. Ya, gimana nih kabarnya Mas Al? Alhamdulillah baik. Gimana Fitri kabarnya baik? Ya, alhamdulillah baik juga. Baik. Nah, untuk biar penonton pada tahu nih, gimana kalau misalkan Mas Al memberikan perkenalan diri dulu? Boleh. Ini saya pegang ya. Ya, boleh silakan. Oke, baik. Sebelumnya yang di luar sana perkenalkan, nama saya Farhan Abian Putra Karim Alidrus. Saya biasa dipanggil Mas Al dan Fitri juga termasuk yang manggil saya Mas Al. Kebetulan saya berkuliah saat ini di Universitas Singapura Bangsa Karawang, tepatnya di Fakultas Ilmu Komputer, jurusan atau program studi Sistem Informasi. Iya nih Mas Al nih, kan ceritanya saya mau ngambil tema tuh untuk talk show hari ini tuh tentang mental health issue yang ada di kehidupan di kampus. Kebetulan kan Mas Al juga ini ya, mahasiswa di kampus gitu ya, tuh, tepatnya di kampus Unsika gitu. Rekan saya juga teman sekelas gitu ceritanya guys. Ya, jadi saya mau nanya-nanya nih Mas Al nih. Boleh. Ada beberapa pertanyaan terkait tentang mental health gitu ya Mas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut Mas Al tuh gimana sih mental health tuh apa sih gitu? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ya, kita jawabnya sesuai dengan anak muda lah ya. Sekarang itu Ya, banyak banget orang yang bilang kayak, aduh, aku mental health-nya terganggu, mental health begini, aku kena mental health issue. Teman kita sendiri kadang tuh tidak tahu mental health itu bagaimana, dan kadang kita juga suka menyepelekan tentang masalah mental health. Jadi sebenarnya mental health itu adalah tentang bagaimana pikiran kita dan juga suasana emosi. Itu sebenarnya yang penting. Jadi tidak semua tentang mental health itu adalah orang gila, orang tidak waras, orang sakit jiwa. Tapi mental health itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang juga terlihat sehat padahal batinnya tidak. Seperti itu. Oh, jadi nih, kalau Mas Al nih sebagai mahasiswa ya, kan kita tuh di Fakultas Komputer, jurusan Sistem Informasi gitu ya. Kita berada lama di depan komputer, pasti kan? Betul. Ya, nah jenuh nggak sih dengan kegiatannya? Kayak terus juga stres nggak sih kita sebagai nih mahasiswa Sistem Informasi yang kerjanya biasanya individualis, terus juga kita jarang bersosialisasi, paling teman-teman kita gitu ya. Kita bersosialisasinya bisa lewat online gitu karena semua serba teknologi gitu ya Mas ya. Betul. Nah, Mas nih jenuh nggak sih dengan kegiatannya? Terus kayak stres juga gitu nggak? Boleh diceritain nih pengalamannya? Boleh. Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer ya, memang kita lebih banyak berinteraksi antara manusia dengan komputer daripada manusia dengan manusia gitu ya. Betul. Memang ya kalau misalkan dibilang jenuh ya pasti ya, karena kita kan namanya juga disiplin ilmu komputer. Jadi ya memang kalau kita tidak disiplin ya gagal pada akhirnya. Jadi jenuh itu pasti ada, tapi yang penting itu adalah komitmen kita terhadap apa yang sudah kita pilih. Saya pilih jurusan ilmu komputer, ya saya harus mengambil resiko di jurusan ilmu komputer. Entah itu jenuh di depan komputer, entah itu saya harus pusing menghadapi permasalahannya, ya itu sudah menjadi resiko mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau resiko mahasiswa pada umumnya lah, gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya tadi tentang mental health, ya stres atau enggak ya? Ya tentu kalau dibilang stres ya, apalagi kita terbiasa dengan menghadapi bahasa pemrograman gitu ya. Kita menghadapi bahasa manusia aja. Iya. Bahasa manusia. Kita menghadapi bahasa manusia saya sudah pusing, ini sudah menghadapi bahasa komputer gitu. Dimana komputer bahasanya banyak lagi baku, gitu ya guys. Betul. Sudah banyak, baku, dan juga pusing lah pokoknya ya. Iya, udah gitu apa namanya, sensitif banget gitu ya Mas ya. Udah kayak manusia gitu ya Mas Betul. ya. Lebih parah daripada manusia.
gitu ya. Ada kita aja suka nggak ngerti gitu ya Mas Betul, ya. Errornya kenapa betul, gitu betul. ya guys ya ampun. Itu wah, ini emang udah pengalaman nih kita berdua guys. Iya Jadi ya. jadi Aduh. kita udah Padahal masih maba loh Mas. iya, baru semester 2 nih. Iya, Ya gimana ampun, tuh? luar biasa emang. Jadi ya sampai ada, saya pernah dengar tuh sebuah joke saya bahwa di luar kita bersama, kode pemrograman merah kita Urusan berbeda-beda. diri sendiri. Iya, urusan Jadi, diri sendiri itu udah urusan masing-masing gitu iya. guys. Jadi memang ya kalau dibilang stres ya pasti stres. Ya, oke. Ya. Lalu nih ya Mas, untuk kehidupan di kampus gitu ya, menurut Mas Al ini ada nggak sih faktor-faktor lain yang bisa mengganggu kesehatan mental? Kan kita tahu ya, kehidupan di kampus tuh kita udah stres, terus juga mental health tuh kayak terganggu gitu. Aduh, pusing, tugas banyak, dituntut jadi yang sempurna gitu ya, nilai bagus gitu kan. Belum lagi kayak mungkin ada faktor-faktor lain gitu Mas. Oke, kalau kita bicara soal faktor stres ya, sebenarnya stres itu lebih tepatnya itu adalah bagaimana kita mengatur persepsi gitu ya. Kalau kata seorang filsuf Yunani zaman dulu tuh ada namanya Epictetus, dia itu membuat buku judulnya Enchiridion. Dia bilang gini, kita itu tidak stres kecuali kita membuat stres diri kita sendiri. Dan ada juga seorang filsuf Yunani namanya Lucius Seneca di dalam bukunya Letter to be Stoic, dia juga bilang bahwa kita itu lebih banyak tersiksa di dalam pikiran daripada di dalam perbuatan gitu. Jadi memang kalau kita merasa stres itu lebih kepada bagaimana kita memanajemen persepsi kita terhadap suatu permasalahan. Saya sendiri orangnya santai ya. Jadi kalau menghadapi sebuah permasalahan itu nggak terlalu yang lebay gitu teman-teman. Nah, cuman mungkin kalau dikatakan ada nggak sih faktor-faktor yang membuat stres, ya pasti ada. Gitu. Kalau kita mengklasifikasikan itu ada faktor eksternal, ada faktor internal gitu ya. Kalau faktor internal tuh bisa jadi karena kita yang tidak bisa memanajemen persepsi sehingga kita berperilaku atau merespons suatu permasalahan itu dengan respons yang buruk. Nah, kalau faktor eksternal ya pasti ada ya, mulai dari faktor romansa gitu, begitu lagi ngerjain tugas tiba-tiba pacar minta putus misalkan. Waduh. Atau tiba-tiba enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak gitu ya guys. Terus misalkan juga dari faktor eksternal ada dosen tiba-tiba ngasih tugas, deadline-nya dekat banget gitu. Itu relate banget tuh. Kita Iya, lagi UAS juga ya Mas betul. ya. Jadi lagi masa-masa UAS luar tugas biasa. banyak. Itu yang paling sering itu. Oh iya bener ya Mas ya. Iya. Padahal kita baru semester 2 loh guys. Betul. Jadi Belum ngerasain beratnya mahasiswa yang sesungguhnya betul, gitu ya kita Mas ya. masih mahasiswa baru itu aja Iya, teman-teman. tapi emang kita harus adaptasi sih ya guys ya, kita harus beradaptasi karena setiap kampus itu kan punya kulturnya masing-masing, punya betul. kebudayaannya masing-masing, punya esensinya masing-masing. Jadi kita harus beradaptasi. Kita nggak bisa membawa kultur, anggaplah kultur di Universitas Indonesia ke ITB, begitu juga kita nggak bisa membawa kultur dari Unpad ke Unsika atau dari Unsika ke UI, gitu nggak bisa teman-teman. Jadi kita memang harus beradaptasi dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak, di situ kan langit dijunjung gitu ya. Jadi ya seperti itu. Ya paling kalau faktor-faktor yang membuat stres itu sih yang paling utama ya. Oke. Lalu untuk kan kita kayak udah nih kayak misal kita udah stres dengan tugas gitu kan. Terus juga misalnya ada faktor-faktor lain seperti yang Mas Al sebutkan tadi gitu ya. Nah, selama ini untuk menghadapi gangguan kesehatan mental kayak stres gitu contohnya itu dengan cara apa sih Mas? Nah, terus juga Mas punya pesan gak nih buat para pejuang mental health di luar sana supaya bisa lebih kuat gitu ya? Punya gak nih Mas? Oke, baik. Saya cukup sering membaca buku dan ada satu buku yang menarik bagi saya, namanya itu Filosofi Teras. Itu buku, Iya, saya juga baca tuh. iya itu buku bagus sekali. Guys. Itu Boleh buku dibaca nanti ya. punyanya Mas Henry Manampiring, ya. Dan di situ dia tentang self development ya, dan bagaimana kita memanajemen stres, bagaimana kita memanajemen persepsi gitu. Kalau misalkan kita memiliki permasalahan, bagaimana sebaiknya kita merespon, itu ada di buku itu. Teman-teman bisa baca, itu bukunya bagus sekali. Dan yang saya Tapi ambil, bukan promosi ya, guys? iya kita nggak tidak dipromosi, emang bagus bukunya. Iya, emang bagus. Ya, jadi teman-teman bisa baca buku itu, dan mungkin ada beberapa hal yang ingin saya ambil gitu ya, bahwa
ada satu kata kalimat itu di dalam buku Meditation punyanya Marcus Aurelius, itu di-mention juga di bukunya Filosofi Teras itu, bahwa manusia itu tercipta itu untuk satu sama lain. Kita bisa memberitahu atau kita bisa mentolerir. Gitu. Itu adalah saran gitu dari Marcus Aurelius tentang bagaimana kita merespon ketika ada permasalahan antara manusia. Gitu ya. Kita terkadang kan orang Indonesia ini kan suka dibilang kan sumbu pendek ya. Artinya betul. dikritik atau dikena omel dikit, besoknya dendam. Gitu ya. Di mahasiswa itu nggak berlaku teman-teman. Karena kalau kita dendam terus, majunya kapan? Gitu ya. Jadi karena kalau kita misal kayak dendam gitu ya, ntar kita tuh kayak kepikiran dendamnya itu terus gitu ya, enggak sih Mas? Terus nanti kita kayak udah mikirin dendam itu, terus juga kuliah keganggu, terus malah akhirnya kita nggak maju-maju gitu ya. Padahal kuliah itu tempatnya kita berkembang dan menjadi batu loncatan gitu ya Mas ya, untuk ke dunia kerja gitu ya Mas ya. Boleh silakan lanjutkan. Betul sekali. Dan kalau kata Marcus Aurelius juga ya, kalau ada timun, jadi zaman dulu tuh timun tuh udah ada ya teman-teman. Kalau ada timun pahit, dibuang aja gitu. Makannya yang pahit jangan dimakan. Artinya kalau ada permasalahan yang sekiranya permasalahan itu tidak akan menguntungkan bagi kita, gitu kan ya dibuang aja. Contoh, kita dibully, gitu kan. Tapi bullynya itu nggak membangun kita, tidak juga merubah kita jadi lebih baik, yang harus didengar. Tapi kalau misalkan bullying-nya itu membuat kita menjadi lebih baik, itu bukan bully sih sebenarnya namanya, kritik lebih tepatnya ya. Kalau kritiknya itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, ya kita adaptasi. Jadi nggak berlaku lah kalau di mahasiswa itu kita baper-baperan tuh nggak ada. Mahasiswa itu bukan baperan teman-teman, laparan. Jadi kita sering jarang makan teman-teman. Lapar guys, gitu. Tugasnya banyak, nggak tidur. Betul. Bawanya lapar mulu. Bawanya lapar mulu. Jadi kita nggak baper gitu. Dan ada juga salah satu, kalau misalkan teman-teman di luar sana gitu ya, ada mau menghadapi sesuatu gitu ya, ketahuilah bahwa permasalahan yang kita hadapi itu hanya 85% yang terjadi dari 100% yang kita khawatirkan. Mohon maaf, kebalik, 85% itu tidak akan terjadi, 15%-nya akan terjadi. Nah, itu dibuat oleh sebuah survei dari Huffington Post di New York dari 2.800 responden. Itu dia mensurvei kekhawatiran apa yang mereka khawatirkan hingga saat ini, dan apa yang sudah terjadi, dan apa yang sudah mereka atasi. Ternyata jawabannya adalah 85% dari total kekhawatiran yang terjadi itu tidak pernah terjadi. Dan dari 15% kekhawatiran yang terjadi, ternyata 83% bisa diatasi lebih baik daripada apa yang mereka pikirkan. Gitu. Jadi kemungkinan bahwa permasalahan itu terjadi dan itu sangat buruk sekali, itu hanya 15% dikali 1/5 gitu ya. Berarti hanya 3% dari 100% kekhawatiran yang kita khawatirkan. Jadi itu yang harus menjadi dasar kita, bahwa ketika ada permasalahan, ya udah kita jalanin aja dulu gitu. Karena tapi kan kadang orang gini ya Mas ya, suka kayak orang kalau udah kepikiran kayak khawatir, aduh ini gimana nih, walaupun itu kan di luar dari kendali kita ya, untuk untuk kejadian yang di masa depan gitu ya Mas ya. Nah, terus gimana sih kayak cara ngatasinnya hal itu gitu loh, karena kita sendiri juga kayak, ya Mas juga pasti pernah ya gitu ya, kita kayak khawatir, aduh nanti tugasnya nilainya nggak bagus nih, aduh kita ngerjainnya nggak bener nih, gimana nih, banyak yang salah, kira-kira gimana ya hasilnya gitu kan, kita belum tahu ya. Tapi emang kadang ya Mas, pada akhirnya itu kita nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu loh ya guys ya. Iya, jadi kayak mungkin kita terlalu banyak khawatir gitu. Tapi itu gimana ya Mas cara ngatasinnya tuh? Oke ya. Tadi sudah dimention tentang kendali ya. Itu juga ada di dalam buku Filosofi Teras atau Stoicism yang saya baca, bahwa kita itu melihat sesuatu permasalahan itu harus dari dua hal gitu ya. Ada yang mengatakan trikotomi, ada yang mengatakan dikotomi kendali. Jadi kita harus memisahkan permasalahan itu berdasarkan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kendalikan. Ada juga yang mengatakan 3, ada yang bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kendalikan, dan ada yang sebagian bisa kita kendalikan tapi sebagiannya lagi enggak. Gitu ya. Jadi contohnya begini. Kita sidang skripsi. Kita sudah menyiapkan berbagai macam rencana, berbagai macam planning, tapi pas hari H kita dicecer oleh omongan dosen. Oleh pertanyaan-pertanyaan dari dosen, penguji gitu kan ya.
yang itu di luar dari rencana kita, gitu ya. Maka itu nggak perlu kita pikirkan teman-teman, nggak perlu kita memikirkan sampai kita itu overthinking, sampai kita itu psikosomatis atau sampai kebawa penyakit beneran gitu, dari penyakit mental ke penyakit badan gitu ya. Itu tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang kita kendalikan itu apa? Persepsi kita, manajemen stres kita, dan pandangan-pandangan kita terhadap permasalahan. Kemudian yang kedua, ada namanya premeditatio malorum. Premeditasi itu artinya merenungkan sebelum kejadian. Malorum itu iblis. Jadi kita memikirkan iblis-iblis sebelum kita menjajaki atau menjalani kejadian tersebut. Artinya apa? Kita mempersiapkan yang terburuk, itu maksudnya teman-teman. Jadi kita mempersiapkan yang terburuk. Kita mempersiapkan worst case-nya. Betul, gitu ya, kita mempersiapkan worst case tentang apa yang akan terburuk terjadi. Kenapa kok yang seharusnya kita memikirkan yang baik-baik aja, tiba-tiba kita memikirkan yang buruk-buruk gitu ya. Kayak overthinking. Iya, overthinking. Ternyata beda teman-teman ya. Kalau kita berpikir premeditatio malorum di sini adalah kita berpikir buruk untuk menyiapkan kemungkinan terburuk supaya ketika terjadi kemungkinan terburuk kita sudah siap. Kita nggak kaget. Gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti di sini kita terlalu memikirkan sampai kita kebawa stres, enggak. Jadi kita hanya memikirkan aja, oh kira-kira waduh nanti kayaknya dosen bakalan nanyanya yang aneh-aneh nih. Kita persiapkan aja gitu ya. Nah, yang penting itu di situ, mempersiapkan yang terburuk gitu ya. Mungkin itu aja sih. Ada 3 tadi poinnya yang saya sampaikan. Itu mungkin yang bisa menjadi pesan buat teman-teman yang masih punya mental health di luar sana gitu. Iya, wah gimana nih guys, pendapatnya tuh sangat luar biasa gitu ya Mas. Efek dari baca buku itu guys, iya kayak tahu gitu gimana apa kutipan-kutipan di sana yang bisa kita ambil untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya gitu ya guys ya. Jadi semangat untuk para pejuang mental health di sana, biar kita bisa terus berjuang, kita bisa terus hidup gitu ya guys ya, mendapat kehidupan yang kita inginkan gitu ya guys ya. Ya terima kasih kepada Mas Al udah bersedia meluangkan waktunya untuk kemudian untuk saya wawancara gitu ya guys ya. Sama. Iya, terima kasih. Sampai jumpa Mas. Ya, ya dadah.